Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat si raja yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul mengisi hati dengan keberkahan dan kepatuhan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hikmah mengisi hati dengan keberkahan dan kepatuhan? Mengisi hati dengan keberkahan dan kepatuhan adalah langkah penting dalam mencapai kehidupan yang damai dan kebahagiaan sejati. Keberkahan datang ketika kita menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan menjalani sesuatu dengan ikhlas, sebagaimana yang disebutkan pada Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Ayat tersebut berisi tentang janji Allah bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sedangkan orang yang kufur pada nikmat yang Allah berikan akan tertimpa azabnya. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala sangat melarang umat muslim untuk meniru bangsa Yahudi yang tidak pernah bersyukur. Selain itu, kata berkah atau barokah atau mubarak berasal dari kata yang merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Imam An-Nawawi, barokah itu artinya tumbuh, bertambah, berkembang, dan kebaikan yang berkesinambungan. Sedangkan dalam buku Durus Al-Am karya Syekh Abdul Malik Al-Qasmi menjelaskan bahwa barokah adalah adanya kebaikan yang berasal dari Allah pada suatu hal. Sesuatu yang sedikit jika mendapatkan keberkahan berubah menjadi terasa banyak. Sesuatu yang banyak jika mendapatkan keberkahan terasa sangat besar manfaatnya. Sahabat si raja yang dirahmati oleh Allah, selain dengan keberkahan, kita juga harus mengisi hati kita dengan kepatuhan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ajaran agama dan syariat Islam yang memiliki peran penting bagi kita semua. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap pada jalan kebenaran dan membawa kedamaian ke dalam kehidupan kita. Sahabat si raja yang dirahmati oleh Allah, alangkah baiknya sebelum kita diberi oleh Allah keberkahan dan kenikmatan, kita semua membersihkan hati dan mengisi hati dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memohon ampun dan memaafkan yang salah, atau hablu minallah dan hablu minannas, yang berarti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf serta memaafkan kesalahan dengan sesama manusia agar hati kita terasa lebih tenang dan lapang serta keberkahan Allah limpahkan. Yang kedua, memperbanyak zikir, terlebih dalam kesempatan Ramadan kali ini. Insya Allah dengan banyak berzikir, hati kita akan menjadi tenang dan hidup kita penuh dengan keberkahan. Niatkan ibadah dengan ikhlas. Niatkan segala amal ibadah termasuk puasa kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan hati kita dari riya, pamer, dan sum'ah, ingin dipuji. Yang keempat, memperbanyak amal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan bisa berupa sedekah, membantu orang lain, dan bersikap sopan. Ini dapat menjadikan hati kita lebih peka terhadap sesama dan menambah pahala. Yang kelima, introspeksi diri dan memperbaiki diri. Lakukan introspeksi diri
Renungkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Jadikan momentum untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sahabat Siraja yang dirahmati oleh Allah, dengan hati yang bersih, insya Allah kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan khusyuk. Dengan memperbanyak amal ibadah, amal baik, berdoa, berusaha menjaga niat baik, kita akan merasakan hati yang lebih tenang dan penuh berkah. Sahabat Siraja yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan kultum yang saya sampaikan kali ini adalah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena disitulah akan datang keberkahan dan hati kita lebih terasa lapang dan tenang. Bisa diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Sekian kultum yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat menanti saatnya berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.